Ingat, salam congkak KBMO. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dua telu ngeraris. Om Swastiastu. Swastiastu KBMO. Salam congkak KBMO Cening Budi. Salam congol KBMO. Bang Serman bedek. Pemirsa, subscriber, penonton setia channel KBMO. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cening Budi, gimana kabarnya ini? Semua KBMO sehat, seger-oger tur membekal. Itu yang kita harapkan, tidak ada lebih. Yang jelas kita dikasih napas pagi-pagi dan masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu yang kita harapkan bersama, kan itu. Benar, setuju Kak Bemo. Minta ngopi dulu Kak Bemo ini udah dapat tamu ini dari tadi pagi. Dapat enten andean Kak Bemo masih belum normal. Hari ini Kak Bemo mau menceritakan legenda Bali yang sangat terkenal. Legenda lagi Kak Bemo, mantap. Tapi sebelum Kak Bemo melanjutkan cerita legenda ini, dari hati yang paling dalam, Kak Bemo mohon kepada penonton, pemirsa setia yang belum subscribe, silahkan nonton, komen, like, subscribe, dan share video-video karya Kak Bemo, biar Kak Bemo bisa berkreativitas, channel Kak Bemo berkembang, tambah semangat nanti membuat konten-konten yang ada hubungan dengan cerita legenda-legenda masyarakat di beberapa provinsi di Indonesia. Itu Cening Budi. Mantap, edukasi Kak Bemo ya. Edukasi. Saat ini Kak Bemo akan menceritakan kisah terjadinya Gunung Batur. Gunung itu, Batur Kak Bemo. Gunung Batur, Danau Batur yang bersebelahan yang memang serasi dan kelihatan cantik alami, sehingga menjadi junjungan wisata. Kalau wisatawan ke Bali, kalau belum ke Kidemani, belum rasa pas, belum ke Bali, artinya harus mengunjungi Danau Batur. Danau Batur dari Desa Pendelokan. Itu sungguh asri sekali. Nah, sebelum dengar kisah legenda ini, lihat terus, tonton sampai habis bagaimana kisah terjadinya Danau Batur dan Gunung Batur. Barengan terjadi nih di menurut legenda Kak Bemo ya. Dikisahkan ada saudagar suami istri yang kaya raya, mungkin pengepul hasil bumi, mungkin ini hidup di sebuah desa. Tapi setelah lama mereka suami istri belum dikaruniai putra, sehingga akan timbul keputusasaan karena saking kayanya tapi tidak punya anak, kan warisannya akan kemana. Itu yang menyebabkan pasangan suami istri ini agak gundah gulana. Di balik rasa putus asa ini, ya rajin-rajin mereka bersembahyang, resisti bakti, memuji Tuhan Yang Maha Esa, biar suatu ketika akan dikasih keturunan. Saking rajin, bagoh, dia bersemedi, berbakti, dikaruniai seorang putra. Lahir normal ini Cening Budi, kehamilannya juga normal 9 bulan. Lahir seorang putra. Nah, tidak berselang lama meninggal sang bapak. Bapaknya meninggal, mungkin masih bayi umur 1 bulan 7 hari. Kasihan jadi anak yatim. Yatim. Beberapa hari kemudian ibunya meninggal. Amin Tuhan. Itu kisahnya. Nah, ini keboiwo kecil ini diasuh lah sama-sama warga desa yang lain. Karena saking kayanya kan punya stok makanan yang banyak di lumbung padi,
Tengahnya itu ada padi, ada ketan, ada ubi, ada ketela, kan begitu. Peninggalan orang tuanya. Peninggalan Kak, orang tuanya. Ya. Semakin hari, semakin membesar anak ini, Bu. Oh, jatah makannya itu membuat warga desa kelimpungan. Sekali makan itu, si Kebo Iwo ini bisa menghabiskan jatah makan 100 orang, Cening Budi. Nah, disitulah mulai kepala desa agak berpikir keras bagaimana caranya mengatasi nafsu makannya Kebo Iwo. Umur 15 tahun Kebo Iwo berkembang menjadi raksasa, pun bodinya besar, ya tidak normal lah, saking nafsunya makan, menjadi-jadi dah ini. Kalau sudah perutnya lapar, tidak ada makanan, ngamuk, marah, datangi rumah penduduk, tidak punya makan, rumahnya dihancurkan. Nah, tapi kalau kasih makan dia, Kebo Iwo juga lumayan menjadi anak baik, membantu nyabit rumput untuk sapi-sapi peliharaan, memperbaiki atap rumah yang bocor, ya, membantu bikin saluran air, nah yang model-model begitu, dengan catatan dikasih makan. Nah, suatu ketika desa ini dilanda kekeringan yang besar, Bud. Kemarau panjang sehingga mempengaruhi produksi makanan ini. Ketela, ubi, kering jeruk, semua, sayur mayur, padi, tidak semua mau tumbuh, kering. Semakin menjadi-jadi ini Kebo Iwo ini, ngamuknya semakin jadi-jadi. karena kelaparan ya Kak Bima ya. Suatu saat mendatangi rumah penduduk, tidak ada makan, sapinya dimakan. Padahal itu sapi satu-satunya untuk membajak sawah, itu Cening Budi. Nah, kegelisahan, kegalauan, kegaduhan ini ya, dirapatkan oleh semua warga ke kepala dusun lah. Bagaimana caranya mengatasi ini? Di situ ngomong lah kepala dusunnya, memberikan ide untuk menggunakan tenaganya Kebo Iwo yang super besar ini, Bud. Keesokan harinya mulailah berduyun-duyun warga dusun ini membawa makanan seserahan, dikumpulkan di balai desa. Dan hal ini juga dilihat sama Kebo Iwo. Senang Kebo Iwo. Kebo Iwo senang, pasti akan dikasih dia. Dipanggillah Kebo Iwo menghadap, karena sudah dilihat makanan menumpuk, menggunung, ya senang dia. Apapun disuruh pasti mau. Disitulah ngomong kepala desanya kepada Kebo Iwo. Hai anak Kebo Iwo, kamu tahu dusun kita dilanda kemarau panjang. Bapak tahu kamu punya kekuatan yang super. Tolong perbaiki rumah-rumah penduduk yang kamu telah rusak. Bantu Bapak membikinkan sumur, karena air di dalam tanah ini masih tersimpan yang banyak. Jawablah Kebo Iwo, Cening Budi. Satu syarat, satu aja syaratnya, Bud. Asal ada makanan, CGT gitu dia bilang. Kecil kerjaan itu. Keesokan harinya mulailah Kebo Iwo memperbaiki beberapa rumah, Bud, karena saking tenaganya super. Setelah itu minta makanan sama kepala dusun, kepala desanya dikasih. Tapi ingat Kebo Iwo, janji kamu membikinkan sumur warga di sini. Ditunjuklah sebuah lokasi yang datar, Cening Budi. Mulai dia dari pagi sampai siang, tidak kerasa sampai malam dia, Bu. Terus menggali, pakai apa dia Kak Bima? Nah, kalau alatnya tidak ada, pakai tangan karena memang kekuatannya super. Melempar batu, langsung dari bawah dilempar ke atas, itu tidak ada yang membantu. Nah, diceritakan sekarang kisah Kak Bemo ini biar ceritanya tidak terlalu panjang. Menjadilah kubangan besar nih, Bu. Air sudah mengalir banyak, kira-kira 10 km persegi lah. Air sudah lumayan bening jernih. Nah, tanah hasil keharukan ini dilempar ke kiri, Bu. Sudah menggunung. Begitu dikisahkan. Kebo Iwo nggak sadar juga. Kebo Iwo sekarang meminta jatahnya karena sudah lapar, ini bekerja 2 kali 24 jam.
Nah, kepala desa ngomong dari atas, Keboiwo, daripada kamu naik lagi, diamlah di bawah. Nah, dilemparlah makanan itu yang datang dari beberapa warga itu. Kalau gak salah Kak Bemo itu bisa jadi 3 truk gitu. Makanan tok itu. Oh, habis duduk makan tidak sadar Keboiwo sampai terlelap tidurnya Cening Budi. Disitulah di dalam sumur yang sudah digali itu. Karena disuruh kepala desa harus lebih dalam. Ribuan penduduk desa ini pun melempar Keboiwo dengan batu kapur yang sudah disiapkan. Padahal Keboiwo sudah mencurigai kok ada batu kapur di balai desa. Dikisahkan Keboiwo terbenam, dikubur hidup-hidup dalam kubangan yang Keboiwo yang bikin itu. Batu kapurnya kan bereaksi itu menjadi asam apa namanya. Panas jadinya. Panas meninggal. Kubangan ini terus membesar, padahal sudah ditimbun batu kapur, terus membesar. Sampai sekarang itulah yang dibilang orang-orang menjadi Danau Batur di Kintemani. Nah, itu dikisahkan Cening Budi. Sedangkan tanah hasil galian ini berdiri tegak di kirinya itu. Sekarang orang bilang itulah Gunung Batur. Itu yang kisah yang Kak Bemo bisa kisahkan. Sampai sekarang dianugerahi pemandangan yang super yahut. Karena di Bali juga terkenal pariwisata alamnya, ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk masyarakat Bali. Kalau bisa dijaga kelestariannya, jangan membuang sampah sembarangan, biar air Danau Baturnya itu bisa levelnya tetap sama. Beberapa juga tempat wisata di Danau Batur, di seberangnya itu ada desa kuno, desa Trunyan namanya, terkenal dalam langkah-langkah untuk penanganan mayat orang meninggal itu. Kalau berwisata ke Bali, jangan lupa mengunjungi desa Trunyan. Itu kisah legenda terjadinya Gunung Batur yang bisa Kak Bemo ceritakan kepada Cening dan para penonton semuanya. Singkat kata, ada goa memaling kut, satu bawa subesud, jadi sini Kak Bemo untuk para mesanti. Sedurungipun tetap salam congkak, congor Kak Bemo. Om Santi 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 Om.